Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bunda Risti Justisia MPD, selaku dosen mata kuliah Alat Permainan Edukasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Laksminawati Agustina Arifin, selaku moderator kelompok 1 dalam presentasi tugas rancangan alat edukatif berbasis teknologi. Tentunya, saya tidak sendirian. Di sini saya bersama teman-teman hebat lainnya, yaitu ada Alvira Hairunisa, Alia Rizky Febriani, Anissa Rodiah, Asri Nur Afrilian, Jihan Fadila Rahmah, dan juga Naila Alifatul Falihah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Asri. Silakan. Terima kasih, Tina. Yang pertama, ada rancangan alat permainan edukatif berbasis teknologi. Di sini, pertama-tama kami merancang rancangan melalui buku, menggunakan alat tulis. Kami menggambar dan menjelaskan bagian mana saja yang akan ditempelkan oleh velcro dan nantinya bagaimana anak dapat memainkan permainan tersebut. Lalu kami juga menjelaskan bahwa terdapat scan QR code yang berisi yaitu video cara melindungi diri dari kejahatan seksual, lalu ada lagu, dan ada permainan agar anak lebih mengerti. Yang selanjutnya, kami memindahkan desain tersebut melalui Canva. Boleh minta tolong digeser? Terima kasih. Yang selanjutnya, kami memindahkan desain tersebut kepada Canva, di mana terdapat animasi anak dan gambar pakaian anak. Lalu terdapat juga scan QR yang dimana ada QR cara melindungi diri dari kejahatan seksual dan video berupa lagu, sentuhan yang tidak boleh dan tidak boleh dilakukan untuk melindungi anak dari kejahatan. Lalu di sini terdapat QR game yang mengelompokkan bagian tubuh perempuan, lalu game mengelompokkan bagian tubuh laki-laki, dan bagian-bagian tubuh yang nantinya akan di-print. Baik, untuk pemaparan materi yang kedua. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada tahapan pembuatan APR. Tahap pembuatan boneka yang judulnya Tubuh Milikku. Tahapan yang pertama itu ada menyiapkan alat dan bahan yang sudah ditentukan. Yang kedua selanjutnya potong triplek membentuk seorang laki-laki dan anak perempuan dengan tinggi 100 cm sesuai dengan tinggi anak-anak usia dini pada umumnya. Lalu potong kain flanel berwarna krim membentuk pola triplek yang sudah terpotong menjadi anak laki-laki dan perempuan dengan tinggi 100 cm. Kemudian, menempelkan kain flanel yang telah terpotong sesuai pola di atas triplek menggunakan lem tembak dimulai dengan memotong kain flanel berwarna putih, memotong kain flanel berwarna coklat untuk membentuk hidung dan rambut anak laki-laki dan perempuan. Lalu memotong kain flanel berwarna merah untuk membentuk mulut. Kemudian menyiapkan flanel berwarna biru dan pink, lalu memotongnya dengan satu celana dalam, satu baju lengan panjang, satu rok panjang. Lalu menyiapkan perekat dan lem. Kemudian pasangkan salah satu sisi perekat menggunakan lem tembak pada sisi dalam pakaian dalam dan tempelkan perekat yang lain pada bagian dasar tubuh. Kemudian menempelkan satu sisi perekat pada bagian pakaian luar dan satu sisi perekat pada bagian pakaian dalam. Lalu pasangkan salah satu sisi perekat pada pakaian yang telah dipotong dan pasangkan juga tanda X dan tanda centang. Lalu tempelkan satu sisi perekat pada bagian tubuh dan tempel satu sisinya pada kata yang telah dibuat, yang telah diprint dan ditempelkan oleh perekat atau velcro.
Yang terakhir, APE boneka tubuh milikku yang dapat dibongkar pasang telah siap untuk digunakan. Baik, yang selanjutnya ada pemaparan materi yang akan dilanjutkan oleh Naila. Nah, yang selanjutnya itu ada tahapan pembuatan games. Yang pertama itu siapkan device untuk membuat game. Yang kedua, masuk pada website wordwall.net. Yang ketiga itu pilih jenis permainan yang akan dibuat. Selanjutnya itu beri judul dan deskripsi permainan. Kemudian masukkan elemen-elemen yang diperlukan. Lalu masukkan instruksi kata untuk membuat audio. Yang terakhir itu ada memilih tema, desain pada Wordwall, dan yang terakhir tentukan waktu yang digunakan dalam games. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada tahapan pembuatan kartu barcode. Nah, yang pertama, buka website QR Tiger, pembuatan kode QR online, lalu klik icon YouTube di kategori, klik icon YouTube pada opsi yang disediakan. Selanjutnya, masukkan URL video YouTube atau video solusi kode QR media sosial, dan masukkan tautan YouTube ke pembuatan kode QR untuk memfasilitasi konversi. Selanjutnya, klik dinamis. Ini adalah jenis kode QR yang dapat diubah-ubah. Selanjutnya, klik tombol hasilkan kode QR. Lalu, untuk memulai membuat kode QR YouTube, Anda bisa klik buat baru sesuai kode QR YouTube. Lalu, kode QR tidak harus hitam ataupun polos seperti yang bisa kita lihat. Selanjutnya, lalu tes pindai kode QR, lalu cek sebelum mencek dan mengubah kode QR Anda, selalu cek ulang. Nah, yang terakhir setelah jadi barcode, cek barcode lalu di print. Selanjutnya, agar lebih rapi dan aman, kode QR tersebut di print lalu dilaminating. Oke, cukup. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan. Selanjutnya itu ada cara penggunaan APK berbasis teknologi. Yang pertama, kita bisa scan QR. Dampak yang ada di atas ini. Dapat ini berisi tentang edukasi cara melindungi diri untuk melindungi diri dari kejahatan seksual. Selanjutnya, anak juga bisa menempelkan kata-kata yang ada di atas ini. Yang nantinya kita akan taruh perangkat di bagian belakang ini, nanti anak bisa tempelkan di sini. Lalu selanjutnya itu kita bisa menggunakan baju pada alat permainan edukatif ini. Di bajunya itu ada celana dalam untuk laki-laki, ada celana, juga ada baju. Lalu untuk yang perempuan itu ada kaos dalam, ada celana dalam juga, dalam dan juga ada roknya dan ada baju. Yang dimana setiap bahan-bahan baju itu sudah ditempelkan perekat-perekat. Oke, kita mainkan terlebih dahulu yang laki-laki. Bisa digunakan direkatkan di sini sesuai dengan perekat yang sudah ditempel di tubuh anak kecil. Oke, ini tentang celana. Lalu yang perempuan ini kita bisa scan QR-nya di bidang itu. Oke. Sementara barcode pada APE
perempuan ini berisi tentang nyanyian-nyanyian badan atau anggota tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Gitu. Sama seperti yang laki-laki tadi, kata-kata yang di sini bisa ditempelkan oleh anak, ini bisa dilepas, dan bisa dipasangkan. Ya, selanjutnya kita paparkan cara penggunaan APE perempuan yang perempuan. Kita ke dalam, lalu kaos dalamnya. Dan terakhir baju. Dan juga anak bisa nantinya menempelkan anggota-anggota tubuh seperti mulut, mata. Nah, mata ini bisa diletakkan dan ditempel velcro. Lalu setelah anak mengetahui anggota-anggota tubuh yang mana saja yang bisa dan tidak bisa disentuh, nanti kita sediakan tanda centang. Nanti anak bisa tempelkan ke anggota-anggota tubuh yang tidak boleh disentuh. Nanti kita akan gunakan velcro di dalamnya hingga anak bisa menempelkan seperti itu. Selain barcode yang ada di atas ini, nantinya kita akan sediakan barcode yang berisi games-games yang bisa dimainkan oleh anak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Jihan. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Alvira. Silakan. Baik, izin masuk. Selanjutnya ada rancangan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada triplek setebal 8 mm, ukurannya sepanjang 2,4 meter. Kita membutuhkan satu triplek dengan harga 85.000. Lalu yang kedua ada isi lem tembak, ukurannya 7 kali 26 cm. Kita membutuhkan 30 pieces lem tembak, yaitu seharga 16.500. Selanjutnya ada velcro atau perekat. Kita memakai 4 meter, yang dimana total keseluruhan harganya 10.000. Lalu selanjutnya ada kain flanel berwarna krim. Kita memakai 2 meter untuk bagian lapisan dasar tubuh, yaitu dengan harga 80.000. Selanjutnya ada kain flanel biru muda. Kita memakai 1 meter dengan harga 10.000. Yang selanjutnya ada kain flanel pink muda dengan pemakaian 1 meter juga. Itu seharga Rp10.000. Lalu selanjutnya ada kain flanel biru tua dengan ukuran 20 kali 20 cm dengan harga 5.000. Dan ada kain flanel pink tua dengan ukuran 20 kali 20 cm dengan harga 5.000. Ada kain flanel coklat dengan ukuran 50 cm dengan harga 10.000. Dan kain flanel putih 20 kali 20 cm seharga 5.000. Selanjutnya ada kain flanel hitam 20 kali 20 cm seharga 5.000. Kain flanel merah 20 kali 20 cm 5.000. Lalu selanjutnya ada double tip bening. Kita memakai 5 meter dengan harga Rp9.000. Lalu selanjutnya ada print dan laminating barcode. Ukuran kertas A4 kita memakai 6 kertas seharga Rp35.000. Di luar bahan-bahan ini kita juga memakai alat bantuan, yaitu seperti penggaris, gunting, lem tembak, alat lem tembak, dan alat pemotong juga. Baik. Untuk selanjutnya, boleh di slide. Ya.
Selanjutnya ada pembagian tugas anggota kelompok yang akan dibacakan oleh masing-masing. Persilahkan. Baik, yang pertama adalah saya sendiri, Alfira Hoironisa. Yang pertama, tugas saya adalah merancang tahap pembuatan APE pada tugas rancangan, lalu membuat pola mata, membuat pola huruf yang menjadi kata perempuan dan laki-laki, lalu memotong kain flanel, dan selanjutnya ada dokumentasi kegiatan APE. Silakan pada Alia. Baik, tugas saya itu ya, yang pertama memotong triplek, yang kedua menghaluskan sisi-sisi triplek menggunakan alatnya, yang ketiga membuat game di word wall, yang keempat memotong kain flanel, dan yang terakhir membuat desain kata-kata menggunakan Canva. Silakan dilanjut oleh Anissa. Baik, untuk tugas saya itu yang pertama merancang desain APE, yang kedua mengukur triplek, yang ketiga memotong triplek, yang keempat membuat pola rambut di kain flanel, yang kelima membuat pola tubuh di kain flanel, dan yang keenam membeli bahan-bahan. Cukup. Selanjutnya silakan kepada Asri. Baik, yang selanjutnya yaitu saya merancang desain APE, lalu membuat pola pakaian, menempelkan kain velcro, dan menempel kain flanel pada triplek dan membeli bahan-bahan. Silakan dilanjut oleh Jihan. Selanjutnya itu saya sendiri. Yang pertama saya memotong kain flanel, lalu mengukur triplek, lalu menempelkan kain flanel, dan terakhir mendokumentasikan kegiatan pembuatan APE. Baik, yang selanjutnya ada dari saya sendiri. Saya di sini sebagai bertugas sebagai untuk merancang cara penggunaan APE pada tugas rancangan, lalu juga memotong triplek, memotong kain flanel, membuat pola tubuh di kain flanel, juga yang terakhir mendokumentasikan kegiatan pembuatan APE. Lalu yang terakhir, boleh silakan kepada Naila untuk dibacakan. Tugas saya yaitu membuat pola pakaian, membuat pola mulut, memotong kain flanel, menempelkan kain velcro, mengeprint dan laminating, membuat game di word wall. Baik, alhamdulillah sesi presentasi sudah selesai. Kami dari kelompok 1 memohon maaf apabila ada kesalahan dan kami akan sangat terbuka apabila ada saran dan kritik yang dapat membangun kami. Saya, Laksminawati Agustina Arifin, selaku moderator dari kelompok 1, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.